kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data terdistribusi. Yang pertama, sistem manajemen basis data terdistribusi adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan data dan memungkinkan distribusi data tersebut menjadi transparan bagi para pengguna-penggunanya. Definisi tersebut merujuk pada dua prinsip. Yang pertama adalah bahwa sekumpulan data-data tersebut terhubung dengan situs query, situs yang mungkin kosong, dan situs data yang tidak kosong. Situs data itu memungkinkan dapat menyimpan data-data tersebut, sedangkan situs query itu tidak dapat menyimpan data-data yang ada. Yang kedua adalah bahwa setiap situs data atau query tersebut merupakan suatu sistem komputer yang independen. Oleh karena itu, situs itu tersebut memiliki penyimpanan pribadi dan sebenarnya masing-masing dapat menjalankan aplikasi itu sendiri, baik dengan sesama situs atau dengan situs yang lainnya. Dan situs tersebut dapat menjalankan komputer itu sendiri. Lalu komputer bukanlah merupakan konfigurasi yang digunakan untuk menghubungkan situs-situs tersebut, namun dapat dihubungkan melalui jaringan-jaringan yang lain. Kawan-kawan, di sini saya bakal jelasin jenis-jenis database. Nah, yang pertama itu ada hierarki. Apa itu hierarki? Hierarki adalah sistem yang di dalamnya menggunakan data hierarki, yaitu dengan struktur hubungan ibu anak. Jadi setiap grup database memiliki hubungan ibu dan anaknya. Yang kedua itu ada jaringan database. Jaringan database itu adalah turunan dari basis data jaringan. Jadi di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari distribusi database manajemen sistem sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi antar node, yaitu database terdistribusi yang menggunakan jaringan untuk berkomunikasi antar node yang mengelola data. Yang kedua adalah keamanan terdistribusi, yaitu pengelolaan akses yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan node-node yang tersebar. Yang ketiga yaitu kinerja yang terdistribusi, adalah proses transaksi yang dapat dilakukan di beberapa node untuk meningkatkan efisiensi dan waktu respon. Keempat yaitu konsistensi data, adalah mekanisme untuk menjaga agar data tetap konsisten di seluruh node meskipun terjadi pembaruan. Kelima yaitu pengelolaan replikasi, adalah sistem yang mendukung replikasi data untuk meningkatkan ketersediaan, kinerja, dan keandalan. Saya akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian apa saja keunggulan dan kekurangan dari database yang terdistribusi. Keunggulan dari database terdistribusi adalah kita dapat mengakses data dari aplikasi lain ketika kita berada di aplikasi lain secara bersamaan. Contohnya ketika kalian berada di sebuah aplikasi e-commerce, kita anggap saja Shopee. Nah, ketika kalian ingin membeli barang tersebut dan membayarnya melalui aplikasi e-wallet atau dompet digital lainnya, kalian memerlukan data dari e-wallet tersebut untuk membayar data tersebut yang ingin kalian pesan. Nah, itu adalah contoh simpel dari database yang terdistribusi. Nah, kekurangan dari database yang terdistribusi itu adalah software yang mahal. Kenapa mahal? Karena untuk mendukung proses berjalannya pertukaran data dari aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya, itu membutuhkan software yang untuk mendukung pengaksesan data tersebut. Kenapa mahal juga? Karena software yang dibuat itu sangat kompleks, jadi membutuhkan waktu dan daya yang sangat susah lah didapat. Jadi makanya software tersebut mahal. Simpelnya sesuatu yang dibuat untuk sesuatu yang lebih besar, itu dia bakal lebih mahal. Nah, jadi bagaimana semuanya tentang penjelasan dari teman-teman saya tentang pemrosesan data yang terdistribusi. Jadi, kesimpulan
dari Sistem Manajemen Basis Data yang Terdistribusi atau bisa disebut dengan DDBMS adalah solusi yang efektif untuk mengolah data dalam skala besar dan terdistribusi. Meskipun memiliki banyak tantangan dalam hal konsistensi dan pengolahan, DDBMS menawarkan banyak keuntungan dalam hal skalabilitas, ketersediaan, dan keandalan. Oleh karena itu, teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi modern yang memerlukan pengolahan data dalam jumlah besar dengan tingkat distribusi yang tinggi. Sabar San. Kawan-kawan, di sini saya bakal jelasin jenis-jenis DBMS. Yang pertama itu ada hierarki database. Apa itu hierarki database? Hierarki database itu, coba dong. Ayo. Baik, berdirinya Jadi saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem terdistribusi. Baik kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data terdistribusi. Baik kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data terdistribusi. Apalagi cowok? Yang kedua adalah bahwa setiap situs query atau data memiliki penyimpanan primer dan sekundernya masing-masing. Lalu kedua, situs primer dan sekunder itu untuk mendukung jalannya pertukaran data antar aplikasi, untuk mendukung jalannya pengaksesan data antar aplikasi. Saya akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian apa saja keunggulannya. Itu secara tidak langsung adalah pertukaran data atau pertukaran akses antara kinerja dan keandalan. Oke kawan-kawan, di sini saya bakal jelasin apa itu jenis-jenis database management. Yang pertama itu ada hierarki. Apa itu hierarki? Hierarki adalah sistem kerja. Coba aja. Sekumpulan situs-situs tersebut Jika kalian ingin membeli barang di sebuah aplikasi e-commerce dan ingin membayar menggunakan aplikasi e-wallet, nah itu secara tidak langsung adalah contoh dari Tegak Pak. Ini miring. Nah, miring lah. kekurangannya adalah biaya software yang mahal untuk menghubungkan database antar aplikasi. Itu memerlukan software yang kuat untuk mendukung jalannya. Walah, udah gua. Yuk. Untuk
kekurangan dari database yang terdistribusi itu adalah software yang mahal. Kenapa software itu mahal? Untuk mendukung proses jalannya pertukaran data atau proses pengaksesan data dari aplikasi satu dengan aplikasi. Nggak apa-apa lah. Yuk. Yang kedua adalah bahwa setiap situs query atau data tersebut merupakan terdiri dari Oke, yang kedua adalah bahwa setiap situs query atau data itu diasumsikan sebagai satu komputer yang independen. Yang kedua adalah bahwa setiap situs data atau query itu diasumsikan sebagai suatu komputer yang independen. Setiap situs data atau query tersebut memiliki penyimpanan sekunder dan primernya masing-masing. Ini dokumentasi kami, Pak. Sedang kerja kelompok.